Our doors are wide open, but we know as well that not all doors everywhere. Ternyata bukan cuma wasit yang jadi sorotan, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, kini terancam hukuman berat dari FIFA. Diduga sengaja curangi Indonesia di final Piala AFF U23, aksinya terekam jelas kamera dan bikin dunia sepak bola geger. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tempatnya informasi panas seputar sepak bola dan isu-isu yang bikin kalian geleng kepala. Final Piala AFF U23 2025 belum benar-benar usai, karena kini bukan hanya hasil skor yang jadi perbincangan, tapi juga dugaan kecurangan yang melibatkan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, dan wasit asal Jepang, Koji Takasaki. Drama panas pecah di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Timnas Indonesia U23 berhadapan dengan Vietnam dalam laga final. Namun pertandingan yang seharusnya jadi ajang perayaan sepak bola justru berubah jadi panggung kekacauan. Sorotan publik tak hanya tertuju pada tensi pertandingan yang tinggi, tetapi juga pada tindakan-tindakan mencurigakan yang dilakukan pihak Vietnam secara terang-terangan. Kim Sang-sik menjadi figur yang paling disorot. Pelatih asal Korea Selatan itu diduga sengaja menginstruksikan anak asuhnya untuk mengulur waktu dan mengganggu konsentrasi pemain Indonesia. Salah satu momen paling disorot adalah ketika penjaga gawang Vietnam terlihat berpura-pura cedera, tepat saat Garuda Muda sedang menekan dengan gencar di penghujung laga. Tak berhenti di situ. Dalam situasi lemparan ke dalam, Robby Darwish yang dikenal dengan lemparan jauhnya yang mematikan, dibuat frustasi. Kim Sang-sik dengan sengaja berdiri di depan garis lapangan, menghalangi Robby melakukan lemparan. Aksi tak sportif itu bahkan makin menjadi-jadi ketika staf pelatih Vietnam menyusun botol air mineral di garis lapangan, tepat di tempat Robby biasa menempatkan kaki saat melakukan tolakan. Asisten pelatih Indonesia, Damian Daniel van Rensburg, yang melihat aksi tersebut, langsung bertindak. Ia membersihkan botol-botol tersebut agar Robby bisa melanjutkan lemparan. Namun, alih-alih mendapat apresiasi, Damian justru diganjar kartu merah oleh wasit Koji Takasaki. Sontak situasi di pinggir lapangan pun memanas. Tak berhenti sampai di sana, Kim Sang-sik kembali menyusun botol-botol tersebut setelah Damian diusir. Robby Darwish akhirnya gagal melakukan lemparan jauhnya karena gangguan itu belum sepenuhnya hilang. Tindakan ini disebut sebagai bukti nyata kecurangan terstruktur yang dilakukan Vietnam di laga final. Media sosial pun langsung meledak. Video momen-momen mencurigakan itu viral dalam hitungan jam. Banyak netizen Indonesia dan internasional menyuarakan kekecewaannya dengan tagar Justice for Garuda Muda dan ban Vietnam coach menjadi trending. Publik menilai apa yang terjadi bukan lagi bagian dari strategi, melainkan bentuk sabotase mental dan sportivitas. Presiden FIFA, Gianni Infantino akhirnya buka suara. Dalam wawancara resminya, Infantino menyatakan bahwa FIFA akan menelusuri dugaan kecurangan sistematis yang dilakukan Timnas Vietnam U23. Jika terbukti, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada pihak yang bersangkutan, termasuk pelatih Kim Sang-sik. Infantino menegaskan bahwa FIFA tidak akan mentoleransi tindakan yang mencoreng semangat fair play. Sanksi bisa berupa larangan tampil di ajang resmi FIFA, pencabutan lisensi kepelatihan Kim Sang-sik, hingga pembekuan aktivitas tim nasional Vietnam dalam jangka waktu tertentu. Sebuah ancaman serius yang bisa berdampak besar pada sepak bola Vietnam. Kamera juga sempat merekam momen ketika Kim Sang-sik tampak memberikan instruksi dengan emosi berlebihan kepada ofisial keempat. Ia seolah mencoba mempengaruhi keputusan wasit. Beberapa kru Vietnam bahkan terlihat memperlambat pergantian pemain dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Pertanyaan pun muncul, apakah semua ini murni spontanitas atau sudah direncanakan dengan matang? Banyak pihak percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Vietnam adalah tindakan yang disengaja untuk mengganggu permainan Indonesia dan memaksa hasil sesuai rencana mereka. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, hingga kini belum memberikan klarifikasi atau permintaan maaf resmi. Sikap diam mereka justru semakin memicu spekulasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Di sisi lain, PSSI bergerak cepat dan dikabarkan tengah mengumpulkan semua bukti untuk dilaporkan ke FIFA dan AFC. Presiden PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses ini hingga tuntas. Indonesia tidak akan tinggal diam dan akan menuntut keadilan untuk Timnas U23 yang telah berjuang habis-habisan sepanjang turnamen. Ini bukan pertama kalinya Kim Sang-sik menuai kontroversi. Saat masih melatih di Korea Selatan,
Ia juga sempat terlibat dalam kasus pelanggaran etik meski skalanya tak sebesar kali ini. Gaya kepemimpinan Kim yang konfrontatif dan cenderung menang dengan segala cara, kini kembali menjadi sorotan. Jika terbukti bersalah, Kim Sang-sik bisa saja mendapatkan sanksi berat dari FIFA, termasuk larangan melatih dalam jangka waktu tertentu. Bahkan bisa saja lisensi kepelatihannya dicabut. Ini akan menjadi presiden serius bagi dunia sepak bola Asia Tenggara. Wasit Koji Takasaki juga tak luput dari sorotan. Setelah pertandingan, ia akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Takasaki mengakui bahwa beberapa keputusan yang diambilnya keliru dan sangat merugikan Indonesia. Ia menyatakan bahwa setelah meninjau ulang pertandingan, dirinya sadar telah membuat kesalahan fatal yang berdampak besar pada hasil laga. Permintaan maafnya langsung memicu reaksi netizen. Ada yang mengapresiasi kejujurannya, namun lebih banyak yang kecewa karena kesalahan itu sudah telanjur merugikan Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, keputusan Takasaki memang banyak menuai kritik. Pelanggaran keras terhadap pemain Indonesia dibiarkan, sedangkan pelanggaran ringan langsung dihukum kartu. Ini membuat kepercayaan publik terhadap netralitas kepemimpinan wasit semakin memudar. Beberapa analis menilai bahwa pertandingan final tersebut menjadi contoh buruk bagaimana wasit bisa mengubah jalannya laga jika tidak bertindak profesional. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai final paling absurd sepanjang sejarah AFF. Kekesalan publik makin memuncak karena Robby Darwish, salah satu pemain kunci Indonesia, secara terang-terangan diganggu saat hendak melakukan lemparan jauh. Bukti video yang menunjukkan penyusunan botol di garis lapangan pun jadi viral dan tak terbantahkan. Meski demikian, performa timnas Indonesia tetap mendapat pujian luas. Di bawah arahan pelatih Gerald Van den Burg, Garuda Muda tampil penuh semangat dan disiplin. Meski kalah, mereka dianggap sebagai pemenang sejati di hati rakyat Indonesia. Kini perhatian beralih pada langkah FIFA. Mampukah badan tertinggi sepak bola dunia itu memberikan keadilan? Apakah benar akan ada sanksi kepada Vietnam dan Kim Sang-sik? Semua masih menunggu hasil investigasi resmi yang sedang berlangsung. Para pengamat berharap FIFA dan AFC menjadikan ini sebagai momentum untuk mereformasi integritas kompetisi regional. Asia Tenggara dinilai tak akan maju jika praktik curang dan manipulatif seperti ini terus dibiarkan. Masyarakat Indonesia juga berharap PSSI benar-benar serius dalam mengawal kasus ini. Karena perjuangan Robby Darwish, James Raff, Kadek Arlel, dan seluruh pemain Garuda Muda tidak boleh berakhir sia-sia. Vietnam memang keluar sebagai juara. Tapi kemenangan tanpa kejujuran bukanlah kemenangan sejati. Sepak bola adalah soal keberanian, kerja keras, dan sportivitas. Jika hal itu dirusak, maka esensi dari permainan ini akan hilang. Apa yang terjadi di GBK bukan sekadar pertandingan sepak bola, tapi cerminan dari pertarungan antara semangat fair play melawan ambisi yang dibalut kecurangan. Garuda Muda mungkin kalah di skor, tapi mereka menang dalam harga diri. Dan kalau kalian merasa pertandingan kemarin bukan sepak bola yang seharusnya, kalian tidak sendiri. Kami pun merasa begitu. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Biar dunia tahu, sepak bola yang adil adalah hak